Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara kamu dari tanggal 19 hingga tanggal 25 September 2022 di minggu ini ya. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok ya, ambil pesan-pesan yang bermanfaat yang bisa kamu pelajari selama seminggu ini. Abaikan bila tidak cocok dengan kamu. Dan perlu kamu ketahui bahwa pesan dan energi yang disampaikan juga bisa vice versa. Oleh karena itu, bila tidak sesuai bisa jadi ya bukan milik kamu melainkan milik pasangan kamu. Seseorang yang dealing sama kamu di sini bisa jadi energi lama atau energi yang baru, seseorang yang muncul di kehidupan asmara kamu ya, terkhusus bagi yang jomblo ya. Oke, ada Six of Pentacles, the Tower, Four of Swords, Ten of Pentacles, Seven of Cups, Queen of Cups, the Devil. Dan untuk the bottom of the decknya ada Nine of Wands dan juga ada the World. Wow, ada nih yang LDR-an ya, ada yang pacaran antar negara ya. Cuman ada rasa khawatir, kebimbangan ya, antara bisa nggak ini hubungan ini diteruskan atau enggak. Ya, saya ngelihat di sini ada situasi emosional sangat sensitif yang kamu rasakan. Ada peristiwa, ada sesuatu yang terjadi ini mendadak di minggu ini ya. Bisa jadi kamu dengan pasangan berantem, ya ada masalah yang muncul. Masalah ini bisa jadi udah terjadi sebelum-sebelumnya dan muncul lagi gitu ya. Ada Seven of Cups nih, ada uring-uringan, marah-marah ya, moodnya nggak nentu ini. Ini adalah hubungan yang kompleks, complicated, rumit ya. Kadang akur, kadang enggak gitu ya. Nah, ini yang membuat kamu ngerasa, aduh ini hubungan bakalan bisa langgeng apa enggak ya. Ya, dan ada Six of Pentacles. Ya, sementara si dia, saya nggak lihat di sini dia ngerasa happy aja, biasa-biasa aja gitu ya. Dia nggak ngerasa ada masalah. Ya, sepertinya ini adalah sosok yang otoriter, yang mendominasi di hubungan kamu ya. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus di sini. Dia ngerasa bahagia gitu ya. Ya, secara finansial dia ngerasa disupport ya. Dia ngerasa bahwa kamu akan ada selalu di sana nih untuk memenuhi segala kebutuhan. Wah, dari segi finansial dia ngerasa kamu adalah sumber yang semacam aset gitu ya, sumber lah ini yang bisa menjaga kesejahteraan dari segi ekonomi. Wah, sampai terbang nih ya. Ya, saya lihat kamu ngerasa stres ya, frustasi, banyak mikir ini, malam-malam nggak bisa tidur gitu, entah apa yang dipikiri gitu ya. Saya ngerasa di sini kamu memikirkan sikap ya, perilaku dari pasangan kamu. Kok dia nggak ngerti ya gimana perasaanku. Aku udah banyak nih berkorban, aku udah banyak mencurahkan perhatian dari segi materi, semuanya sama dia, tapi dia kok kayaknya senang-senang untuk dirinya sendiri aja gitu ya. Udah semua saya butuhin, dia bisa ke salon, bisa hangout, bisa memenuhi kebutuhannya, apa yang dia inginkan dia dapatkan, tapi dia nggak ngerti dengan perasaanku gitu. Ada the Devil. Ada beberapa di antara kamu nih ya yang membawa energi toksik di hubungan ini. Ada semacam karma nih ya. Bisa jadi bukan kamu yang membawa karma ini ya. Bisa jadi pasangan kamu. Saya ngerasa ini sepertinya pasangan kamu ini terikat dengan energi karmik ya, karma gitu ya. Bisa jadi dia pernah punya pengalaman sebelum-sebelumnya dari orang sebelumnya, jadi kebawa-bawa hingga ke hubungan ini ya, dan kamu yang ikut merasakannya. Oke, ada Ten of Cups ya untuk the bottom of the decknya, dan juga ada the Stars ya. Doa-doa kamu adalah gimana supaya hubungan ini baik, akur, bahagia. Ada kerinduan di sini ya, bisa jadi kamu yang rindu di sini ya, kamu yang rindu akan kehangatan, kedamaian, keakuran di dalam
hubungan kamu dengan pasangan. Ya, ada Ten of Pentacles, Nine of Cups, Seven of Pentacles, Ace of Cups, ada Knight of Cups, Ace of Swords, The Hangman, dan juga ada Seven of Swords. Yap. Saya ngelihat di sini sepertinya dia ini senang nih berfoya-foya, senang dia melakukan kegiatan-kegiatan yang gak penting, ya. Senang juga dia ini mempercantik, memperganteng diri. Ada kebiasaan-kebiasaan tabiat gitu ya yang nggak bisa dia lepaskan. Ya, ini terkadang dia berusaha menahan itu ya, menutupi perilaku-perilaku dia yang kurang baik. Ini semacam kebiasaan gitu ya, nggak bisa dia tutupi gitu. Terkadang itu keceplos, ya. Dia berusaha untuk mengontrol itu, mengendalikan itu. Dia juga berusaha untuk menjaga sikap gitu ya, supaya nggak berantem lagi, nggak ada masalah di hubungan kalian gitu. Dia juga ngerasa di sini bahwa kamu adalah support system dari segi financial. Ya, kamu itu adalah ibaratnya tiang gitu ya, penyangga fondasi di dalam hubungan. Tapi entah kenapa ya di minggu ini untuk Cancer kudu harus ya aware lah gitu ya, ada awareness gitu, semacam kesadaran gitu ya, ada sebuah semacam ini seperti peristiwa atau ada kabar gitu ya, ada sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi padahal tadinya adem gitu, tadinya akur gitu ya, tiba-tiba udah moodnya nggak bagus nih antara kamu dengan pasangan gitu. Jadi ini bisa mengganggu keharmonisan kamu di minggu ini ya. Ada Ace of Wands. Ya, untuk Ace of Wands ya, ini ada rasa penasaran ya yang kamu miliki ya mengenai pasangan kamu. Ya, saya melihat di sini beberapa di antara kamu ini rasa penasaranmu ini nggak bisa kamu bendung gitu ya. Kamu cari-cari tahu terus gitu ya, cari tahu, dan akhirnya terjadi nih gitu sesuatu hal yang tiba-tiba mendadak ini seperti meratakan keharmonisan yang tadi gitu ya. Jadi ada uring-uringan, marah-marah gitu ya, dan ada Seven of Pentacles di sini. Ini hubungan yang panjang, hubungan yang udah dipertahankan dengan cinta, dengan ya dengan usaha gitu ya. Ya, biasa di dalam hubungan itu kalau udah dijalin terlalu lama, apalagi LDRan gitu ya, jadi akan ada godaan-godaan, tabiat atau karakter masing-masing pun akan semakin bermunculan gitu ya. Jadi di sanalah satu sama lain sebenarnya belajar untuk mengenal pasangan lebih dalam gitu sebelum lanjut ke pernikahan. Nah, kalau kamu belum menikah nih ya ini bisa jadi kamu jadikan sebagai pedoman atau sebagai petunjuk bagi kamu pelajari gitu kan, apakah hubungan ini akan kamu terus lanjutkan hingga ke jenjang ke pernikahan atau berhenti gitu ya, tergantung sama kamu gitu. Nah, kalau saya ngelihat di sini dia ngerasa bahagia tuh gitu, dia ngerasa secure, dia ngerasa nyaman karena semua kebutuhannya terpenuhi ya sama kamu gitu. Cuman kamu di sini yang sepertinya ngerasa sangat sensitifan ya, emosi kamu nggak stabil minggu ini. Bisa jadi karena faktor eksternal, faktor keuangan atau pekerjaan yang mempengaruhi mood kamu ya. Jadi ada sikap atau perkataan yang nge-trigger dia ini, pada akhirnya muncul nih seperti insiden atau sesuatu yang bisa membuat sedikit retak nih keharmonisan yang tadi gitu ya. Namun di sini saya nggak melihat ada orang ketiga ya. Mungkin di minggu ini orang ketiga nggak muncul gitu ya. Untuk kamu yang dealing dengan pasangan yang menghadirkan orang ketiga, dan ada beberapa di antara mereka ini ya ngerasa dia gini nih, dia secure sama kamu, dia nyaman gitu. Tapi dia belum terlepas dari energi lama ya, dari orang yang pernah meninggalkan dia. Dia punya kenangan
dengan orang lama di sini ya. Jadi belum bisa lepas sepenuhnya. Sama kamu itu ibarat sebenarnya mau iseng-iseng. Ya, pelarian gitu. Tapi lama-lama dia ngerasa nyaman sama kamu, tapi tanpa dia sadari sebenarnya ya, ada energi yang sewaktu-waktu bisa memunculkan sikap dia ya ketika dia terkenang kembali sama orang lama gitu ya. Kadang ini bisa nge-trigger sikap dia yang acuh tak acuh, kurang enak sama kamu. Lantas kamu juga merespon seperti ada pesan yang kamu rasakan. Kok aku ngerasa nggak enak ya dengan sikap dia. Aku kok nggak ngerasa secure ya. Aku kok nggak ngerasa dia itu nggak cinta tulus sama aku gitu. Ya, ya itu aja sih untuk Cancer ya. Semoga bermanfaat untuk bacaan kali ini untuk minggu ini. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.